Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sial, aku tidak percaya itu salah satu misi. Hati Yangki menegang setelah mendengar misi dan niat membunuh melonjak dalam dirinya, meskipun dia memastikan untuk tidak menunjukkannya. Dia sudah membuat rencana tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Anak-anak Brahma akan membunuh Putri Jadeval, menghancurkan istana kekaisaran, dan selanjutnya, mengakhiri baik Kaisar Surga Titan dan sistem planet Sage Monarch. Jelas, dia tidak bisa membiarkan itu. Oleh karena itu, ia mencatat nama-nama anak Brahma yang telah ditugaskan misi itu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia hanya akan membunuh mereka. Jika misi diperiksa setiap 100 tahun, maka itu akan membutuhkan banyak waktu sebelum tindakan itu ditemukan. Meskipun itu adalah waktu yang singkat bagi para kultivator, itu sudah cukup baginya untuk bekerja sama. Pada saat 100 tahun telah berlalu, dia pasti akan cukup kuat untuk melawan para leluhur Gatmit. Faktanya, dia bahkan mungkin menjadi Gatmit pada saat itu. Sungguh menakjubkan memikirkan apa yang telah dia capai sejauh ini dalam hidupnya. Kembali pada hari-hari Yan Haven di benua kaya subur, dia telah lumpuh, hanya untuk naik ke titik hampir menjadi Gatmit dalam beberapa dekade singkat. Mempertimbangkan itu, hampir tidak mungkin untuk membayangkan seberapa kuat dia dalam 100 tahun. Hu Latu, Hu Yanmeng, Luo Dan, Wang Chen, Su Zhen, kalian berlima adalah anak-anak Brahma yang baru, dan karenanya tidak terbiasa dengan kebrutalan yang datang dengan posisi tinggi kalian. Agaknya, pertemuan hari ini telah meninggalkan kesan yang kuat pada Anda. Jika Anda gagal dalam misi Anda akan dihukum dengan pengusiran atau kematian. Dengarkan baik-baik tugas barumu. Pada titik ini, Patriark Gatmit beralih ke komunikasi melalui kehendak ilahi, karena detail misi sangat dirahasiakan. Kalian berlima akan melakukan perjalanan ke dunia abadi peringkat kelima, surga acara regal. Di sana, Anda akan berusaha untuk mendapatkan pesona ular kekaisaran, yang merupakan jimat anima destiny yang ditinggalkan oleh Raja Surga Devourer. Berdasarkan laporan intelijen kami, seorang ahli top tertentu di Regal Event Heaven telah mengumpulkan 1000 dari mereka. Anda perlu merebut sebanyak yang Anda bisa, dan kemudian mengembalikannya ke masyarakat. Kecuali Anda memperoleh setidaknya 200, Anda akan dihukum berat. Tentu saja, jika Anda berhasil, Anda akan dihargai dengan mahal. Apa? Pikir Yangki. Awalnya dia kaget, tapi kemudian senang. Pesona ular kekaisaran 1000 dari mereka ada di surga acara regal. Aku harus mendapatkan mereka. Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, lalu menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Siapa yang akan menduga bahwa ini akan terjadi jika saya mencoba menemukan mantra ular kekaisaran itu sendiri, saya mungkin tidak akan pernah berhasil. Masyarakat Brahman memang memiliki jaringan intelijen yang bagus, itu sudah pasti. Jika saya bisa mendapatkan 1000 dari mereka, berapa banyak esensi dunia abadi yang bisa saya serap, saya mungkin bisa menyedot kering dunia abadi dalam beberapa dekade. Saat ini, dia memiliki sedikit lebih dari 800 jimat, jadi 1000 tambahan akan lebih dari 2 kali lipat koleksinya dan membuatnya jauh lebih kuat. Dia hampir tidak membutuhkan waktu sama sekali untuk menyerap semua esensi tempat seperti surga Kaisar Titan, meninggalkannya tidak lebih dari sekam kosong yang mengambang di alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan melahap surga. Itu akan menyebabkan kecepatan kultivasi ribuan kali lebih cepat dari biasanya dan akan membuatnya jauh lebih percaya diri untuk bisa berurusan dengan surga yang bangga. Lebih jauh lagi, itu akan menempatkan dia dalam komando lebih dari setengah dari total koleksi mantra ular kekaisaran, yang pada gilirannya akan memungkinkan dia untuk mendeteksi aura yang lain dan melacak mereka. Jika dia bisa mendapatkan ke 3000 dari mereka, mencapai level Gatmit tidak akan menjadi masalah sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tuanku Hulatu berkata dengan gugup. Surga acara regal adalah dunia abadi peringkat kelima seperti dunia abadi Brahman. Ini sedikit lebih lemah, tapi masih tidak ada yang bisa dianggap enteng. Tidak akan mudah untuk menyelinap ke sana dan mengambil jimat ular kekaisaran itu. Bagaimana kita bisa berhasil hanya dalam 100 tahun dan apa yang akan kamu lakukan terhadap anak-anak Brahma yang ditugaskan untuk mengurus hal-hal di surga Kaisar Titan? Jangan khawatir tentang kelimanya, jawab Yangki dingin. Aku akan menghentikan mereka. Dengan seni 5 fase yang saya miliki, saya dapat membunuh mereka semudah membalikkan tangan saya. Yang mengatakan, saya akan menahan diri dari melakukan pukulan mematikan. Jika mereka terbunuh,
institut itu pasti akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Kaisar Surga Titan. Jadi, Anda punya rencana lain, tuanku, apa yang akan Anda lakukan? Menangkap mereka mungkin menunggu 100 tahun sampai seni energi Anda meningkat, dan mengeluarkan para leluhur masyarakat Brahman. Aku ragu kita bisa menyeret semuanya keluar selama 100 tahun. Ada terlalu banyak hal yang bisa terjadi selama waktu itu. Rencana saya saat ini adalah menggunakan aspek roda takdir untuk melemahkan mereka, menguras energi mereka yang sebenarnya dan membuat mereka sangat menderita. Surga Kaisar Titan adalah milikku, dan aku tidak akan menganggap enteng ancaman apapun. Berkat roda takdir, bahkan Patriark Gatmit tidak akan bisa melihat apa yang terjadi. Pada titik ini, semua misi telah ditugaskan. Baiklah, anak-anak Brahma, sekarang Anda telah ditugaskan misi Anda, waktunya telah tiba untuk pengumuman penting lainnya. Untuk selanjutnya, misi dan penilaian tidak akan datang setiap 100 tahun, melainkan setiap 3 tahun. Dan itu berlaku untuk misi Anda saat ini. Memahami Patriark Gatmit mungkin juga baru saja menjatuhkan bom ke anak-anak Brahma. Apa 3 tahun? Kami hanya memiliki 3 tahun antara penilaian sekarang, tapi kenapa dan bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan misi kita dalam waktu sesingkat itu? Bahkan 100 tahun sepertinya tidak cukup. 3 tahun apa yang bisa kita lakukan dalam 3 tahun? Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka mengurangi waktu yang kita miliki untuk misi? Anak-anak Brahma tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sebagai anak-anak Brahma, Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama memiliki tugas untuk melayani lembaga. Kami para Patriark Gatmit telah menyimpulkan bahwa, dalam beberapa hari mendatang, masyarakat Brahman akan menghadapi krisis yang berbahaya. Dan kalian anak-anak Brahma adalah pembela utama masyarakat. Oleh karena itu, kami meningkatkan tekanan pada Anda sekarang dengan harapan mengeluarkan potensi penuh Anda. Ketika krisis di masa depan datang, Anda harus siap. Untuk semua yang kita tahu, bahkan banyak dari kita para Patriark Gatmit akan binasa ketika saatnya tiba. Beberapa anak Brahma bereaksi dengan kaget. Apa krisis macam apa yang dia bicarakan? Bahkan Patriark Gatmit mungkin jatuh. Sepertinya masalah ini benar-benar serius. Tapi tetap saja, 3 tahun kita tidak bisa menyelesaikan misi kita secepat itu. Yang lain bereaksi dengan tawa dingin. Jika kamu orang menyebalkan tidak dapat menyelesaikan misimu, kamu akan dikeluarkan. Jika sebuah krisis datang ke Brahman Society, dan kalian tidak dapat melakukan pekerjaan kalian, maka kalian layak dibunuh atau dikeluarkan. Dan ada orang lain seperti Yang Qi yang hanya berdiri di sana tanpa bereaksi sama sekali. Cukup, teriak sang Patriark Gatmit, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi. Ini adalah aturan baru, dan mereka yang menolak untuk mengikutinya akan dianggap pemberontak yang pantas dihukum mati. Kalian semua diberhentikan. Tanpa basa-basi lagi, dia menghilang menjadi apa-apa. Ayo pergi. Kami tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan misi ini. Hanya 3 tahun. Pergi. Ayo cepat. Kita harus bekerja sama dalam hal ini, jika tidak kita tidak akan pernah menyelesaikan misi. Mengapa kami tidak membantu grup Anda, dan Anda membantu kami? Semakin banyak tangan yang kita miliki untuk mengerjakan misi individu, akan semakin mudah. Itu benar, misi kami adalah untuk membunuh bandit pengembara dan mengambil simpanan hartanya. Itu seharusnya tidak terlalu sulit. Oke, mari kita kerjakan misi itu dulu. Beberapa anak Brahma membentuk aliansi, meskipun yang lain menolak untuk bekerja sama. Beberapa tampak bersemangat, sementara yang lain tampak kecewa. Beberapa bahkan diam-diam merencanakan cara untuk memanfaatkan situasi. Tepat ketika Yang Qi dan Hu Latu bersiap untuk pergi, 3 orang terbang, 2 pria muda dan seorang wanita muda. Tunggu, kalian berdua. Salah satu dari mereka berkata, seorang pria yang serius dan keras yang menunduk menatap Yang Qi dan Hu Latu. Patriark memberi kami misi untuk pergi ke surga acara regal dan mendapatkan mantra ular kekaisaran itu. Kita harus bekerja sama dalam hal ini jika kita ingin berhasil. Karena Anda berdua adalah yang terbaru di sini, Anda tidak tahu bagaimana keadaan di sekitar sini. Pertama-tama, jangan pergi dan melakukan sesuatu yang gila. Kedua, Anda menerima pesanan dari kami. Mengerti jika Anda menyebabkan masalah untuk misi secara keseluruhan, konsekuensinya akan serius. Kesal, Hu Latu memandang Yang Qi dan melihat sinar ganas di matanya. Beralih ke orang yang baru saja berbicara, dia berkata, siapa kamu dan apa yang membuatmu berpikir kamu bisa berbicara dengan kami seperti itu? Sungguh empedu yang luar biasa. Pria itu menjawab, matanya berkilat seperti pedang. Saya Luodan, dan Anda bisa memanggil saya kakak. Jika Anda menolak untuk bersikap sopan,
saya akan menjatuhkan Anda 1 atau 2 tingkat, mengerti? Cukup, Kakak Luo Dan, kata wanita muda itu. Tidak perlu mencoba menakuti bocah-bocah kecil ini. Selama mereka bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan misi, kita tidak perlu mempersulit mereka. Saya Susan, dan Anda bisa memanggil saya kakak. Karena kalian berdua masih baru, kalian tidak tahu bagaimana misi bekerja, atau aturannya. Kami dapat memaafkan Anda untuk itu, tetapi jika Anda tidak mengikuti etiket yang benar mulai sekarang, saya khawatir kami tidak akan baik. 1. Baiklah, cukup mengobrol dengan 2 pemula, kata anak ketiga Brahma, yang bernama Wang Chen. 2. Dia memiliki pedang yang sangat pendek di tangannya yang hampir seperti belati. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan ditutupi dengan desain rumit yang tampaknya dibentuk oleh jiwa musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hanya dengan melihat belati akan menyebabkan kebanyakan orang menggigil ketakutan. Belati milikku ini disebut Soul Devourer, lanjutnya. Semakin banyak orang yang saya bunuh dengannya, semakin banyak kejahatan yang dibangunnya. Semoga kalian berdua adalah tipe yang masuk akal, jika tidak, kalian akan berakhir sebagai jiwa yang telah meninggal di Soul Devourer. Ah, benarkah Yang Qi berkata dengan dingin? Dengar, aku tahu Patriark Gatmit menugaskan misi ini kepada kita berlima, tapi dia tidak pernah mengatakan kita harus bekerja sama. Selama saya mendapatkan 200 jimat itu, misi akan berhasil. Dan apa hubungannya dengan kalian bertiga? Anda sudah mencoba menggertak kami berdua karena kami baru. Faktanya, saya yakin Anda berharap untuk menggunakan kami sebagai umpan meriam. Jika mereka setidaknya berpura-pura bersikap kooperatif, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Tapi sebaliknya, mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari dia langsung dari kelelawar. Serdadu umpan meriam Luo Dan berkata, dan dia tertawa. 2 lainnya bergabung dengannya. Itu sebenarnya kata yang tepat untuk digunakan. Saya kira kalian berdua tidak menyukai ide itu ya, terlalu buruk. Anda akan menjadi umpan meriam bagi kami. Anda akan mencari tahu di mana jimat ular kekaisaran, dan jika tidak, Anda akan mati. Ingat, kita hanya punya waktu 3 tahun untuk melakukan ini. Dan jika kita gagal, kita semua mati. Anda tahu, Anda berdua benar-benar tidak punya pilihan dalam masalah ini. Apakah begitu, kata Yang Qi? Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dia dan Hulatu tidak menghabiskan waktu untuk berdebat atau berkelahi. Sebaliknya, mereka menghilang begitu saja. Hah, kata Susan. Dia mengambil langkah maju untuk mencoba menghentikan mereka, tetapi Luo Dan mengulurkan tangan dan menghalangi jalannya. Kami tidak bisa menyentuh mereka saat kami berada di institut, katanya. Akan buruk jika tersiar kabar tentang kita melanggar aturan. Jika mereka tidak mau bekerja untuk kita, baiklah. Tetapi jika mereka serius untuk menyelesaikan misi ini, mereka masih harus pergi ke Regal Event Heaven, dan dalam hal ini, mereka tidak dapat benar-benar melarikan diri dari kita. Benar, jawabnya. Klan saya melihat keduanya sebelumnya, dan meskipun klan mereka terhormat, mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka pasti tidak cocok dengan klan saya. Jika harus, kita bisa menggunakan tekanan klan untuk mencoba berurusan dengan mereka. Ide bagus. Kita bisa menyerang masalah dari 2 sudut. Masalahnya, 3 tahun saja tidak cukup. Jika semuanya tidak terburu-buru, kita tidak perlu bersusah payah seperti ini. Melemparkan Soul Devourer ke atas dan ke bawah di tangannya, Wang Chen mendengus dan berkata, keduanya benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku tidak percaya mereka begitu kasar kepada kami. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengantre, lalu bagaimana kita menjaga reputasi kita? Mungkin kita harus mengambilnya dan mengubahnya menjadi boneka untuk digunakan sebagai umpan meriam. Tentu saja tidak, kata Luo Dan. Mengubah mereka menjadi boneka akan menjadi pelanggaran terbuka terhadap aturan institut. Dan yang besar pada saat itu. Jangan bingung karena aturan 3 tahun yang baru itu. Ada cara lain, kita bisa memaksa mereka bekerja untuk kita. Cara-cara yang tidak melanggar aturan dengan sangat mencolok. Ayo pergi. Kita perlu membuat rencana untuk mendapatkan jimat itu. Ada total 1000 untuk diperebutkan, dan kita perlu menyerahkan 200 untuk misi. Itu berarti bahwa kita dapat menyimpan 800 lainnya untuk kita sendiri. Saya mendengar bahwa jimat Raja Surga Devourer dapat berubah menjadi ular tua kekacauan primal yang dapat melahap esensi dunia abadi. Kemudian ia mengubah esensi menjadi energi sejati yang melahap surga, yang dapat Anda gunakan untuk memurnikan energi sejati yang heterogen. Pikirkanlah jika kita dapat mengembangkan 4 dari 5 seni energi, kita akan menjadi seperti Brahma Eko Silek. Bahkan, mungkin salah satu dari kita bisa mengambil posisi nomor 1 darinya.
Aku punya ide bagus tentang apa yang harus dilakukan. Dengan itu, mereka bertiga terbang. Kutukan, Hulatu berkata, menepukkan telapak tangannya ke meja di depannya, menghancurkannya. Dia memegang cermin di tangannya, yang baru saja mereka gunakan untuk menonton percakapan antara tiga anak Brahma. Ketiganya harus mati. Mereka sebenarnya ingin menggunakan klanku untuk mengancam kita. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos, kata Yang Qi sambil tersenyum dingin. Aku akan mengutuk mereka dengan roda takdirku, yang akan menyebabkan energi mereka yang sebenarnya memudar dan melemahkan mereka sampai pada titik di mana mereka menundukkan kepala mereka kepada kita atas kemauan mereka sendiri. Tiba-tiba, 8 aliran cahaya dewa muncul, menyebar seperti ekor burung merak. Selanjutnya, roda takdir muncul, menyebabkan cahaya dewa secara bertahap berubah menjadi 8 bentuk humanoid buram yang menyerupai boneka tak berwajah. Konvergensi energi ambil bentuk. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan 8 aliran energi sejati ke dalam gambar. Seketika, wajah-wajah muncul di 8 boneka. 3 di antaranya mirip Luo dan Su Zhen, dan Wang Chen, sedangkan 5 lainnya adalah anak-anak Brahma yang telah ditugaskan misi ke surga Kaisar Titan. Yang Qi menangkap mereka semua. Dao surga yang terpencil siklus matahari dan bulan 5 energi menghadapi asal. Singkirkan takdir membalikkan kosmos balikan yin dan yang membingungkan 7 bintang. Saat Yang Qi mengucapkan kata-kata kutukan, fitur wajah boneka menjadi semakin jelas, kemudian mereka bahkan mulai bergerak dan berbicara. 5 dari mereka tampaknya tidak melakukan apa-apa selain duduk-duduk sambil mengobrol. Faktanya, ketika Yang Qi melepaskan teknik Taois ini, di suatu tempat jauh di dalam institut, 5 anak Brahma sedang berdiskusi. Ini adalah kelompok yang telah ditugaskan ke surga Kaisar Titan. Salah satunya adalah pria kekar yang memegang kendi alkohol yang terus-menerus dia minum. Sambil tertawa, dia berkata, kami mendapat misi yang begitu mudah. Yang harus kita lakukan adalah pergi mengurus beberapa kerusuhan di surga Kaisar Titan. Begitu mudah, mereka bisa saja mengirim beberapa murid biasa dari dunia abadi Brahman untuk melakukan ini. Mengapa mereka memanggil anak-anak Brahma ini seperti menggunakan kapak perang untuk membunuh seekor ayam? Kendi alkohol pria itu berwarna hitam pekat dan metalik. Rupanya, itu berisi dunia kecil yang tak berujung di dalamnya, dipenuhi dengan suara seperti gelombang laut. Kecuali, lautan ini terbuat dari alkohol. Pria itu memiliki alis tebal dan mata marah, dengan hidung lebar yang samar-samar menyerupai singa. Auranya begitu kuat sehingga tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Kami masih tidak bisa menganggap enteng situasi ini, kata seorang wanita muda. Pasti ada sesuatu yang sulit tentang misi mereka untuk memilih anak-anak Brahma untuk menanganinya. Yang mengatakan, ada baiknya kami tidak mendapatkan salah satu misi yang sangat sulit. Kamu benar, beberapa orang ditugaskan misi rahasia yang pasti akan sangat menantang. Milik kami cukup mudah. Tepat sekali, kata salah satu pria lainnya. Beberapa misi dijelaskan oleh Patriark melalui akal sehat, dan Anda tahu itu akan sangat sulit. Kami pasti mendapatkan salah satu yang lebih mudah. 3 tahun seharusnya banyak waktu. Surga Kaisar Titan hanyalah dunia abadi peringkat pertama, sangat lemah sehingga menyedihkan. Kita mungkin juga akan menggulingkan pemerintah saat ini. Ayo lakukan. Ya, mari kita mulai sekarang, setuju. Semakin cepat kita menyelesaikan misi, semakin cepat kita bisa beristirahat dengan tenang. Mengingat mereka mengubah penilaian dari setiap 100 tahun menjadi setiap 3 tahun, tampaknya beberapa peristiwa besar akan datang kepada kita. Saya yakin para Patriark Gatmit ingin mendorong dunia abadi kita ke peringkat ke-6 atau ke-7. Jika mereka melakukannya, akan ada banyak musuh baru yang harus dihadapi. Itu mungkin malapetaka yang mereka maksudkan. Apa Anda benar-benar berpikir dunia abadi kita akan mencapai peringkat ke-6 atau ke-7 dari apa yang saya dengar? Ada banyak manfaat untuk naik peringkat, dengan kerugian besar adalah bahwa dunia abadi lainnya akan menentang Anda. Nah, itu diberikan. Jika kita naik peringkat, kita akan dapat mengambil lebih banyak esensi dari anggota yang berbeda dari koalisi 36.000 dunia abadi, dan itu akan mengurangi umur mereka. Tentu saja, ini semua spekulasi di pihak saya tidak punya bukti. Ayo pergi saja, serahkan hal-hal penting kepada para leluhur Gatmit. Ya, mari kita padamkan kerusuhan dan cepat kembali bekerja pada kultivasi kita sendiri. Saya mendengar bahwa Kaisar Surga Titan memiliki beberapa item dewa. Misalnya, ada mata yang tertinggal dari Dewa Kuno Titan. Kami pasti harus mendapatkannya. Tepat, bahkan tempat terlemah pun biasanya memiliki barang untuk dijarah.
Meninggalkan mata seperti itu di tangan dunia abadi yang lemah seperti melemparkan mutiara yang terang ke dalam kegelapan. Oke, jadi kita melenyapkan istana kekaisaran surga Kaisar Titan dan memasang penggaris boneka. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Dengan itu, mereka berlima terbang keluar dari Institut Brahman dan masuk ke lubang cacing. Akhirnya, mereka keluar dari dunia abadi Brahman dan terbang melintasi alam semesta. Satu demi satu, dunia abadi berlayar melewati mereka saat mereka melanjutkan perjalanan. Arggggh. Tiba-tiba, pria kekar dengan alkohol mengeluarkan jeritan kesakitan dan berlipat ganda kesakitan. Dalam sekejap mata, prahara spasial di sekitarnya menghancurkan energi Empyrean defensifnya. Begitu pria kekar dengan alkohol berlipat ganda kesakitan, keempat temannya bergegas mendekat dan membuat penghalang pertahanan di sekelilingnya. Apa yang salah? Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata pria kekar itu dengan suara gemetar. 5 fase energi sejatiku baru saja masuk ke dalam kekacauan dan tidak akan mengalir dengan lancar. Ini hampir seperti saya mengalami penyimpangan kultivasi. Tidak ada hal seperti ini yang pernah terjadi pada saya sebelumnya. Dia gemetar begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa bergerak, dan jika bukan karena teman-temannya membantunya, dia kemungkinan besar akan tercabik-cabik oleh badai spasial. Penyimpangan budidaya bagaimana mungkin salah satu dari kita mengalami penyimpangan kultivasi kita semua mengolah 5 fase seni energi kelas dewa yang sama. Setelah Anda mencapai level tinggi, Anda pada dasarnya dapat hidup selamanya bersama mereka. Mungkin dia terburu-buru dalam kultivasinya, dan itu membuat energi vitalnya tidak stabil, kata salah satu temannya. Ayo, mari kita tuangkan beberapa kekuatan ke dalam dirinya. Mereka segera mulai memasukkan energi sejati ke dalam dirinya, namun itu tidak menghasilkan apa-apa. Hampir terasa seperti mereka hanya menuangkan energi mereka yang sebenarnya sia-sia. Gemuruh. Tiba-tiba, cahaya 5 warna yang mengelilingi mereka dilemparkan ke dalam kekacauan, dan energi mereka yang sebenarnya mulai berkurang. Mustahil, kata wanita muda itu. Kami masing-masing mengolah 2 seni energi kelas dewa, dan di antara kami berlima, kami dapat memanggil semua dari 5 fase. Mengapa kita kehilangan kendali ini tidak masuk akal? Ketika 5 fase bergabung, mereka tak terkalahkan di bawah langit. Setiap pembudidaya setan celaka atau tidak ortodoks akan lari ketakutan. Apakah kita telah dikutuk atau sesuatu tetapi bahkan itu tidak masuk akal? Kutukan seharusnya tidak mempengaruhi kombinasi sempurna dari 5 fase. Biasanya, Institut Brahman akan menugaskan 5 anak Brahma ke misi untuk memastikan bahwa mereka dapat menggabungkan 5 fase, dan dengan demikian bertahan melawan musuh apapun. Bahkan dalam situasi di mana sebuah tim gagal dalam beberapa aspek dari misi mereka, mereka tidak serta-merta kehilangan nyawa mereka. Tapi sekarang, sebelum tim 5 bahkan mencapai target misi mereka, surga Kaisar Titan, energi mereka yang sebenarnya terkuras habis dalam apa yang tampaknya merupakan semacam penyimpangan kultivasi. Itu adalah kasus memulai kampanye hanya untuk mati sebelum mencapai kesuksesan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Cepat, ambil harta magis apapun yang kamu miliki. Kita harus menemukan tempat yang tenang untuk menetap dan mengendalikan energi kita yang sebenarnya. Kelima anak Brahma tidak punya pilihan selain mendarat di dunia abadi terdekat, mencari tempat untuk bersembunyi, dan mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah mereka. Yang Ki sangat senang dengan bagaimana situasinya. Huff, kalian berlima beruntung aku tidak membunuhmu. Sebaliknya, saya akan menguras energi sejati 5 fase Anda untuk diberikan kepada klon pembunuh abadi saya. Saat ini, seni energi 5 fase miliknya sudah pada tingkat yang sempurna dan tidak memerlukan kultivasi lebih lanjut. Namun, klon pembunuh abadinya memang perlu melakukan lebih banyak pekerjaan. Mengutuk kelima orang ini untuk menguras energi mereka yang sebenarnya akan sangat membantu. Mengubah klon abadinya menjadi klon pembunuh abadi telah meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Mempertimbangkan bahwa klon itu memiliki ras yang memakan surga, ditambah lebih dari 10 seni energi kelas dewa, dia akan dianggap sebagai tokoh teratas bahkan di banyak dunia abadi. Yang Ki dan tiruannya sedang bekerja keras. Yang terakhir sedang mengeksplorasi misteri dari Myriad Worlds Monarch Chart, dan yang pertama sedang bersiap untuk mendapatkan lebih banyak jimat Raja Surga Devourer untuk memajukan basis kultivasinya. Tuanku, bagaimana dengan 3 lainnya, kata Hulatu. Apakah kamu akan mengutuk energi mereka yang sebenarnya juga? Jangan lupa mereka mengancam klan saya. Untuk saat ini, tidak. Saya bisa menangani mereka kapan saja. Ayo pergi ke Regal Event Heaven dulu. Saya sudah menyiapkan formasi mantra untuk menyesatkan mereka. Mereka tidak akan melakukan apapun pada klan Anda. Saya akan membalikkan keadaan nanti. Jika harus,
Aku akan menggunakannya sebagai umpan meriam di surga acara regal, seperti yang mereka rencanakan untuk kita lakukan. Luar biasa, tuanku. Anda telah memikirkan semuanya dengan matang. Hulatu jelas tidak ragu sama sekali untuk Brown Nose. Ayo pergi. Kami memiliki 3 tahun untuk memecahkan jimat itu. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin baik. Bahkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 1000 hanya dalam beberapa bulan. Jika saya berkultivasi selama sisa 3 tahun, saya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu aku bisa mengalahkan seluruh Brahman Society dan menghancurkan setiap Patriark Gatmit yang mencoba menghalangi jalanku. Sayang sekali saya belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang Proud Heaven. Dengan itu, Yang Qi melambaikan lengan bajunya dan mereka berdua menghilang. Di luar ruang abu-abu dunia abadi Brahman, Yang Qi membentangkan sayap malaikatnya dan menembak ke sungai Brahman. Sekali lagi, dia terkesan dengan betapa kuatnya itu. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi alat yang sempurna untuk digunakan dalam usahanya untuk mengambil kendali dari Myriad Worlds Monarch Chart. Membuka mata tuannya, dia melihat kembali ke Institut Brahman, yang dia tahu adalah jimat yang sangat besar. Kali ini, dia bisa melihat detailnya dengan lebih jelas, dan bisa melihat bahwa ada kolom cahaya ajaib yang berdenyut dengan aura kuat di tengah-tengah jimat itu. Rupanya, beberapa harta karun yang sangat besar terletak di sana. Jadi, begitulah. Cahaya ajaib itu datang dari paviliun kitab suci. Lantai 3 di sana pasti berisi beberapa rahasia yang mendalam. Mungkin itu bahkan titik tumpu seluruh tempat. Jika saya bisa masuk ke sana, mungkin saya bisa mengendalikan institut secara keseluruhan. Tapi tidak sekarang. Pertama, saya perlu mendapatkan mantra ular kekaisaran itu. Dengan itu, mereka kabur menjadi gerakan dan menuju ke kejauhan. Sekarang mereka memiliki medali identitas anak-anak Brahma, masuk dan keluar dari dunia abadi Brahman adalah masalah sederhana. Sihir penangkal benar-benar mengabaikan mereka, dan tidak ada formalitas. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Mereka melanjutkan untuk beberapa waktu, melewati dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa indah, beberapa terpencil, beberapa kuno. Satu hal yang pasti alam semesta adalah tempat yang kacau, penuh dengan kehidupan. Desir. Akhirnya, Yang Qi membentangkan bagan bintang, peta alam semesta dunia abadi yang terkandung dalam medali identitasnya. Ada ratusan juta dunia, dengan dunia abadi Brahman sebagai pusatnya. Peta telah dibuat oleh para Patriark Gatmit di dunia abadi Brahman, dan meskipun itu hanya puncak gunung es ketika datang ke konglomerasi besar dunia abadi, itu masih merupakan hasil kerja seumur hidup oleh para Patriark. The Regal Event Heaven disorot di peta. Sama seperti dunia abadi Brahman, itu adalah dunia abadi peringkat kelima, dengan kontrol atas 24.000 dunia abadi peringkat lebih rendah. Mempertimbangkan tingkat bahaya yang terlibat dalam misi, ada baiknya Yang Qi mampu berurusan dengan Gatmites. Dia juga akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekosongan dan ilusi. Dengan demikian dia bisa melewati sebagian besar sihir penangkal biasa. Peta itu memiliki lebih dari 1 miliar dunia abadi di dalamnya, kata Hulatu, serta banyak lokasi berbahaya. Namun, dunia dengan peringkat tertinggi di peta adalah remaja. Tampaknya bahkan para leluhur Gatmit dari dunia abadi Brahman tidak dapat menjelajahi apapun yang lebih tinggi dari itu. Menurut cerita, dunia abadi dengan peringkat lebih tinggi dari 10 adalah tempat yang sangat ajaib. Sayang sekali tidak ada cara bagi kita untuk mempelajarinya. Jangan khawatir, begitu saya berada di level Gatmit, saya akan bisa pergi ke dunia abadi peringkat 33. Setelah mempelajari peta sebentar dan memastikan lokasi surga acara regal, dia sekali lagi membentangkan sayap malaikatnya dan menembak lurus ke arahnya. Setelah 10 hari 10 malam perjalanan, mereka akhirnya meninggalkan wilayah yang dikendalikan oleh dunia abadi Brahman dan memasuki wilayah yang dikendalikan oleh surga acara regal. Pada saat itu, mereka mulai bepergian lebih diam-diam untuk menghindari menarik perhatian yang salah. Dunia abadi Brahman mengendalikan koalisi 36.000 dunia abadi. Adapun surga acara regal, mereka menguasai jumlah yang lebih kecil 24.000. Terlepas dari perbedaan dalam jumlah, diyakini secara luas bahwa surga acara regal sedikit lebih kuat daripada dunia abadi Brahman. Alasannya adalah bahwa yang pertama diduga memiliki lebih banyak dewa yang ditinggalkan oleh legiun dewa. Dunia abadi melaju sampai Yang Qi memeriksa peta lagi untuk memastikan bahwa dia mendekati Regal Event Heaven itu sendiri. Saat mereka mendekat, mereka merasakan aura yang kuat dan kejam. Di depan adalah dunia abadi yang tampaknya ditutupi dengan cangkang putih. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa cangkang itu sebenarnya terbuat dari tulang yang terus-menerus menggeliat dan berkedut seolah-olah mereka hidup.
Sepertinya neraka Bleached Bones telah terjun ke dunia abadi. Biarkan aku memeriksa sesuatu, kata Hulatu. Dia tampaknya siap untuk situasi seperti ini, dan dengan cepat mengeluarkan kompas geomantik. Setelah melakukan beberapa penyesuaian dan melihat hasilnya, dia berkata, ya, ini adalah surga acara regal. Menurut rumor, para patriark Godmit di sana mempelajari beberapa kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Tulang, yang merupakan anggota Legiun Dewa Kuno. Itu memungkinkan para leluhur untuk terhubung ke neraka tulang yang dikelantang dan menggunakan energi iblis dari sana untuk tujuan kultivasi. Setelah beberapa ratus juta tahun berlalu, seluruh dunia abadi dikelilingi oleh kerajaan tulang ini, yang akan mengasimilasi siapapun yang memasukinya. Jadi begitulah, kata Yang Qi. Aku bertanya-tanya mengapa tempat ini tampak seperti neraka tulang yang dikelantang. Nah, di sini saya pikir akan membutuhkan banyak pekerjaan berurusan dengan patriark Godmit itu. Tapi ternyata, semuanya akan menjadi sangat sederhana. Apa maksudmu, tuanku, kata Hulatu. Kau sudah punya rencana. Anda akan melihat. Yang Qi tersenyum. Dunia abadi ini dipenuhi dengan energi neraka tulang yang dikelantang, jadi mereka melakukan sebagian besar pekerjaanku untukku. Yang Qi sangat akrab dengan kekuatan neraka. Berkat mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia mahir menggunakan segala macam kekuatan dewa dan dapat dengan mudah memanggil gerombolan iblis-iblis. Dan di sini, Regal Event Heaven telah terhubung ke neraka Bleached Bones melalui formasi mantra. Yang Qi tidak bisa meminta pengaturan yang lebih baik. Ayo masuk. Yang Qi dengan cepat membuka portal neraka yang berdenyut dengan energi iblis. Di dalam portal, pemandangan pesawat neraka yang tak terhitung jumlahnya melaju hingga mencapai pemandangan tulang tak berujung, pegunungan mayat, dan lautan darah. Dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat, melolong dan berteriak dengan harapan melahap lebih banyak makhluk hidup untuk menambahkan lebih banyak tulang ke lingkungan mereka. Sama seperti neraka Sura, neraka tulang yang dikelantang adalah tempat yang ganas dan kejam. Yang Qi segera mengirim tanda merek keilahiannya yang baru lahir ke neraka, dan menggunakan segel Legiun Dewa untuk berlindung di sana. Energi vital dari tulang yang memutih kemudian mulai mengalir ke dalam dirinya, dengan cepat membentuk baju zirah seputih tulang. Kemudian dia turun ke kerajaan tulang di bawah, menuju kedalaman surga peristiwa agung. Hulatu juga menerima baju pelindung tulang, memungkinkan dia untuk bergerak semudah ikan di air tanpa harus khawatir tentang satu sihir penangkal. Ini luar biasa, dia tertawa. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak orang yang gagal masuk ke kerajaan tulang ini. Aku bahkan pernah mendengar bahwa di masa lalu yang jauh, Brahman Immortal World bertarung dengan Regal Event Heaven dan itu mengakibatkan dewa-dewa dari neraka Bleached Bones menghancurkan pasukan kita. Aku yakin 3 potong sampah itu tidak akan bisa masuk ke dalam. Belum tentu, kata Yang Qi saat mereka melaju. Berdasarkan hubunganku dengan mereka, aku cukup yakin mereka menyamar sebagai pedagang dan menyelinap masuk dari arah lain. Mereka mencoba menemukan kita, tapi mantra kebingungan yang aku berikan pada mereka membuat mereka benar-benar hilang. Apakah kamu pikir mereka sudah tahu lokasi jimat ular kekaisaran? Itu sangat mungkin. Dia melambaikan tangannya, dan 3 boneka kecil muncul, dengan wajah Luo Dan, Wang Chen, dan Su Zhen. Saat mereka pergi ke sana kemari dalam pencarian mereka, semua aktivitas mereka menjadi jelas. Kemampuan Yang Qi dengan kutukan boneka sedemikian rupa sehingga bahkan seorang patriark Godmit tidak akan dapat mengidentifikasinya. Setelah melewati penghalang tulang, mereka mencapai ruang abu-abu dunia abadi, tempat yang tidak lebih kecil dari dunia abadi Brahman. Berubah menjadi ular tua kekacauan primal, Yang Qi terjun ke ruang abu-abu dan mulai melahapnya seperti rayap besar. 3 hari kemudian, mereka berada di dalam Regal Event Heaven. Segera jelas bahwa tempat ini tidak berkembang seperti dunia abadi Brahman. Perbedaan terbesar adalah bahwa Regal Event Heaven tampak kuno dan tradisional, sedangkan dunia abadi Brahman tidak ragu untuk mencampur aspek peradaban mekanik kuno dengan peradaban Dao abadi. Akibatnya, dunia abadi mereka tampak futuristik, hampir seperti cerminan dunia masa depan. Yang Qi cukup yakin bahwa itu adalah perbuatan bangga surga. Konon, kombinasi mesin dan Dao abadi menyebabkan tingkat kekuatan yang menakutkan. Dalam hal kecakapan bertarung secara keseluruhan, Regal Event Heaven bahkan tidak dekat dengan Brahman Immortal World. Itulah salah satu alasan mengapa yang terakhir menguasai 36.000 dunia abadi, dan yang pertama, hanya 24.000. Tempat ini tampak sangat tua, pikir Yang Qi. Energinya kuno. Ini seperti sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Legiun Dewa kuno. Melihat sekeliling, dia melihat gunung terapung tak berujung yang dipenuhi dengan gua-gua rumah besar, sekte, dan kota dan sejenisnya.
Segala macam kultivasi dipraktikkan yang persis seperti yang diharapkan di dunia abadi kuno. Dan tentu saja, ada perang sekte besar dan kecil yang sedang terjadi. Iya, Su Zhen, Regal Event Heaven memiliki 9 sekte besar. Pemimpin di antara 9 adalah Sekolah Madhyamika, yang memimpin Sekte Bulan Matahari, Gereja Tulang Iblis, Asosiasi Cauldron Heaven, dan kelompok sejenis lainnya. Mereka semua memiliki wilayah mereka sendiri dan selalu bertentangan satu sama lain. Namun, dengan Sekolah Madhyamika sebagai pemimpin aliansi mereka, mereka akan mematuhi ajakan bertindak dari mereka. Konon, selalu ada plot dan skema yang terjadi. Meskipun Regal Event Heaven menguasai banyak dunia abadi lainnya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kesatuan yang diperintahkan oleh Brahman Society. Jika kita menyerang mereka, mereka pasti tidak akan mampu melawan kita. 1. Apakah begitu? Su Zhen menjawab. Yah, kamu benar-benar melakukan penelitianmu ke dalam Regal Event Heaven. Kurasa kita seharusnya bisa mendapatkan mantra ular kekaisaran itu dengan cukup mudah, bukan? Mereka berada di tangan salah satu Gatmit Sekolah Madhyamika, yaitu Naga Api Patriark Agustus. Seperti yang Anda bayangkan, dia memulai 100 juta tahun yang lalu sebagai naga api, meskipun dia akhirnya membuang kulit tubuhnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan jimat? Ini akan sangat sulit, terutama mengingat kami hanya punya waktu 3 tahun. Pertama-tama kita harus masuk ke Sekolah Madhyamika, dan entah bagaimana mendekati naga api Patriark Agustus. Kemudian kita bisa membuat rencana yang lebih rinci. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sejak mendapatkan jimat, August Patriarch Fire Dragon telah membangun energi sejati yang melahap surga dalam meditasi terpencil. Saya yakin basis kultivasinya hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Berkat jaringan informasi klan saya mengetahui bahwa Sekolah Madhyamika sebenarnya merekrut murid baru setiap tahun. Seharusnya tidak sulit untuk masuk. Saat mereka bertiga mendiskusikan rencana mereka, Yang Qi mendengarkan setiap kata dengan boneka 5 fasenya. Dia juga mengizinkan Hulatu untuk mendengar. Ketiganya jauh lebih pintar dari yang kita duga, kata Hulatu. Mereka sudah mendekati target. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Jimat berada di tangan seorang Patriark Gatmit di kedalaman sekte nomor 1 di Regal Event Heaven. Bagaimana jika ketiganya memukul kita sampai habis dan entah bagaimana berhasil mendapatkan jimatnya? Saya tidak khawatir tentang itu, kata Yang Qi, tersenyum dingin. Dan tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya juga akan menyusup ke sekte dan mencari kesempatan untuk mengalahkan rumput untuk mengejutkan ular. Sekolah Madhyamika, 9 sekte, apapun. Tempat ini diatur seperti dunia abadi yang khas, dengan sejumlah besar kekuatan di tenggorokan masing-masing. Tidak mungkin mereka akan bekerja sama dalam hal apapun. Dan imbalan datang hanya dengan risiko. Aku hanya akan memancing August Patriarch Fire Dragon ke tempat terbuka, menjebaknya dalam formasi mantra, dan membunuhnya. Apa tuanku? Apakah Anda yakin ingin berterus terang tentang hal itu? Naga api Patriark Agustus itu adalah Gatmit. Jika Anda entah bagaimana gagal membawanya keluar dengan cepat, itu bisa menyebabkan bencana besar. Mengingat dia telah mengasingkan diri dengan jimat ular kekaisaran selama bertahun-tahun, apakah Anda yakin bisa membuatnya terbuka mustahil untuk masuk begitu saja ke Sekolah Madhyamika dan membunuhnya? Dan dia bukan satu-satunya Gatmit yang mereka miliki. Bagaimana jika mereka bergabung melawan Anda? Saya khawatir Anda kemungkinan besar akan mati. Iya, Anda benar tentang itu, kata Yang Qi. Bahkan jika saya lebih kuat dari saya tidak bisa menghadapi seluruh Sekolah Madhyamika. Tapi untuk memikatnya ke tempat terbuka, seharusnya tidak sulit. Dan meskipun saya tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa membunuh Gatmit, saya bersedia mengambil risiko. Saya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu dekat, dan saya harus menjadi lebih kuat sebelum itu terjadi. Oh benar, tuanku, saya hampir lupa. Anda sudah memiliki beberapa mantra ular kekaisaran. Jika Anda memanggil kekuatan mereka, naga api Patriark Agustus pasti akan merasakannya dan datang menyelidiki. Tepat sekali, Hulatu. Sepertinya Anda menjadi sedikit lebih bijaksana seiring dengan seni energi yang saya berikan kepada Anda baru-baru ini. Ayo pergi. Jika saya meninggalkan secarik aura saya di sini, August Patriarch Fire Dragon pasti akan mengejar saya. Dia duduk bersila dan mengirimkan God Legion Paradise-nya. Kemudian lebih dari 800 jimat mengalir keluar, yang ia gunakan untuk menciptakan Ra yang melahap surga. Karena betapa terpecahnya surga peristiwa agung, adalah tugas yang mudah untuk membuat ras pelahap surga di sini. Konon,
Yang Qi masih perlu khawatir tentang para patriark teratas di tempat ini, terutama orang-orang tua yang memiliki kekuatan neraka tulang yang dikelantang. Untungnya, koneksi yang dia buat ke lokasi yang sama membuatnya seperti salah satu penguasa neraka, jadi dia tidak akan bertahan di sini. Yang Qi segera memanggil kekuatan jimat, mengirimkan energi sejati berputar-putar dalam bentuk ular tua kekacauan primal, yang berubah menjadi simbol Taiji. Namun, alih-alih simbol Taiji dengan Yin dan Yang, itu terdiri dari warna-warna primal chaos. Kekacauan malam memenuhi seluruh area, membuatnya seperti cermin. Di kedalaman cermin, ada jimat lain, dikelompokkan di sekitar apa yang tampak seperti naga api. Itu sangat besar, jenis yang bisa memakan dunia abadi dengan sekali teguk, dan terus-menerus melahap esensi dunia abadi dari sekitarnya untuk membentuk arah ras pemakan surga. Naga api Patriark Augustus, pikir Yang Qi. Mitos. Mempertimbangkan bahwa naga api ini juga memiliki beberapa jimat Raja Surga Devourer, itu akan membuat berurusan dengannya menjadi lebih sulit. Tapi kalau naik macan, susah turunnya. Yang Qi harus mengambil tindakan sekarang, jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan jimat itu. Dan naga api Patriark Augustus hanya akan menjadi lebih kuat, dan semakin sulit untuk dihadapi. Faktanya, pada akhirnya akan mencapai titik di mana memicu konflik dengannya mungkin akan berakhir dengan kematian Yang Qi. Bagaimanapun, dia memiliki 1000 jimat dan Yang Qi hanya memiliki 800. Ayo pergi. Setelah membuat persiapannya, Yang Qi dan Hu Latu terbang ke kejauhan di Regal Event Heaven, meninggalkan banyak kekacauan awal. Gemuruh. Beberapa saat kemudian, tangan api yang menyala muncul, yang mengecilkan kekacauan awal menjadi bentuk kristal. Tangan itu milik seorang pria muda dengan jubah Taois merah menyala. Melihat sekeliling dengan gembira, dia bergumam, lebih banyak jimat Raja Surga Devourer. Pria muda berjubah merah menyala itu melihat ke bawah ke kekacauan utama yang mengkristal di telapak tangannya dan hampir tidak bisa melihat gambar ular tua kekacauan di dalam. Ini pasti dari jimat ular kekaisaran. Dia pikir, mengapa mereka ada di sini di surga acara regal? Apakah mereka terhubung dengan saya oleh takdir mengingat saya sudah memiliki 1000 dari mereka, saya pasti perlu mendapatkan lebih banyak. Ketika saya melakukannya, siapa yang tahu transformasi luar biasa apa yang akan mereka hasilkan? Yang saya tahu adalah bahwa setelah mendapatkan 1500, saya akan bisa merasakan kehadiran jimat lain. Berdasarkan aura energi Paleo Chaos Primal ini adalah kumpulan 800. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan memiliki lebih banyak jimat daripada siapapun di sepanjang sejarah. Saya akan menjadi orang yang paling kuat di surga acara regal, mampu menghancurkan semua 9 sekte besar di bawah tumit saya dan menyatukan dunia abadi ini di bawah kepemimpinan saya. Setelah itu, saya bisa mulai melahap dunia abadi lainnya dan akhirnya menjadi raja pemecah surga yang baru. Dia benar-benar gemetar karena kegembiraan, tetapi kemudian menenangkan diri, menyebabkan ekspresi dingin menyalip wajahnya. Sebagai naga api, saya terkait erat dengan ular tua kekacauan primal. Jika saya benar-benar dapat mengubah substruktur saya menjadi ular tua, basis kultivasi saya akan mencapai tingkat pencerahan yang jauh lebih tinggi. Dan jika saya bisa mendapatkan ke-3000 jimat itu, saya mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai tahta tanpa kematian. Ini adalah kesempatanku untuk menjadi bagian dari Legiun Para Dewa, dan aku harus memanfaatkan kesempatan itu. Jadi, kemana pemilik jimat ular ini pergi? Dia menghela napas, dan 1000 mantra ular kekaisaran terbang keluar dan mulai berputar di depannya. Ratapan hantu dan tangisan para dewa bergema, dan matahari dan bulan menjadi gelap ketika seekor ular besar muncul. Saat ular itu berputar-putar di udara, ia memberikan gambar sekilas yang berkedip-kedip yang diperiksa dengan cermat oleh August Patriarch Fire Dragon. 3 hari 3 malam berlalu sebelum dia akhirnya bisa mengumpulkan beberapa petunjuk. Jadi, seseorang telah datang ke dunia abadi ini untuk melahap esensinya. Selama proses itu, dia merasakan aura ular tua yang kumiliki dan menyadari bahwa dia bukan tandinganku. Karena itu, dia melarikan diri. Dari apa yang saya tahu, dia hanya seorang penghancur. Sempurna, mengingat dia hanya seorang penghancur yang sangat sedikit, apa yang mungkin harus saya khawatirkan? August Patriarch Fire Dragon telah khawatir bahwa dia akan berurusan dengan seseorang seperti dirinya, seorang Patriarch Gatmit dengan mantra ular kekaisaran. Perkelahian dengan seseorang seperti itu akan menjadi urusan yang mematikan, tetapi sekarang dia tahu dia berurusan dengan seorang penghancur, dia bisa beristirahat dengan tenang. Mengejar dan membunuh seseorang seperti itu akan menjadi tugas yang sederhana. Dia juga tidak khawatir bahwa semuanya adalah jebakan.
Aura jimat ular kekaisaran memberitahu dia semua yang perlu dia ketahui tentang siapa yang menahannya. Selain itu, bahkan jika itu adalah jebakan, fakta bahwa dia berurusan dengan seorang penghancur berarti itu tidak akan berbahaya. Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, lalu temukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Surga membantu saya, dan sekarang prospek masa depan saya tidak terbatas. Dengan itu, August Patriarch Fire Dragon menghilang ke kedalaman Regal Event Heaven saat dia memulai pengejarannya. Dia mengambil umpannya. Yang Qi berpikir, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia berada di kedalaman kehampaan, di tengah formasi mantra, dikelilingi oleh simbol magis yang mengalir, cahaya sage yang menyilaukan, dan sejumlah malaikat. Sudah 3 hari sejak dia meninggalkan Regal Event Heaven dan datang ke tempat ini, di mana dia menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dan kepercayaan dari dunia bawah untuk menciptakan formasi mantra ini, yang dipenuhi dengan kemuliaan lorong-lorong surga. Sekarang dia hanya menunggu dengan tenang sampai Naga Api Patriark Agustus tiba. Naga Api Patriark Agustus adalah seorang God Myth, dan yang kita tahu bahwa jika dia tidak segera mengakhirinya, itu akan menjadi malapetaka. Jika semuanya berjalan ke selatan, melarikan diri sepertinya bukan pilihan. Ada juga kemungkinan bahwa dia akan mampu membunuh August Patriarch Fire Dragon, tetapi harus membayar harga yang sangat tinggi untuk melakukannya. Dia telah mengirim Hulatu pergi, tidak hanya dia tidak akan membantu dalam pertarungan yang akan datang, mungkin juga dia akan terbunuh oleh kejamaha dewa itu. Ini akan menjadi pertempuran hidup atau mati. Tetapi jika saya bisa mendapatkan 1000 jimat itu akan sangat berharga. Itu tiket saya untuk mendapatkan 3000 koleksi penuh. Dia memiliki perasaan bahwa jimat Raja Surga Devourer lainnya ada di Myriad Worlds Monarch Chart. Tapi karena dia tidak punya cara untuk merasakan mereka, itu adalah tugas yang hampir mustahil untuk melacak mereka. Dengan setengah dari koleksinya, didorong oleh kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer, dia bisa mengirimkan panggilan di Myriad Worlds Monarch Chart dan hanya memanggil sisa jimat ular kepadanya. Tentu saja, setiap jimat ular yang sudah dimiliki orang lain tidak bisa dipanggil. Pada titik tertentu, dia menyembunyikan keberadaan formasi mantra, membuatnya tampak seperti mengambang sendirian di kehampaan. Beberapa waktu kemudian, kekuatan besar membebani daerah itu dan lautan api yang mengamuk muncul. Api meluas dan tumbuh, berubah menjadi kerajaan api. Bukan tipe dari 5 fase, melainkan Dragon Fire. Ada juga naga api yang berputar-putar di sana-sini, membuat seluruh tempat tampak seperti dunia naga api. August Patriarch Fire Dragon mendekat melalui kehampaan, dan ketika dia melihat fluktuasi energi vital Yang Qi, matanya melebar karena terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum. Kau tampak sangat percaya diri, Nak. Setelah memastikan bahwa targetnya adalah seorang penghancur, dan bahwa tidak ada God Myth yang mengintai dalam penyergapan, dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Anda Naga Api Patriark Agustus, kan saya mendengar bahwa Anda memiliki 1000 mantra ular kekaisaran. Kebetulan saya juga punya beberapa. Saya berharap Anda bersedia berpisah dengan milik Anda dan memberikannya kepada saya. Dia tersenyum malu-malu. Oh, sebelum saya lupa, saya harus memberitahu Anda bahwa saya adalah anak Brahma dari masyarakat Brahman. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?